Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siraman rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Bait Allah yang kudus. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kemurahan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami terus mengucap syukur kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota. Amin. Mari kita melihat bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan sharingkan bersama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fungsi bait Allah adalah tempat orang percaya berkumpul untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tempat di mana kita menjumpai dan dijumpai Tuhan, itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus menindak tegas setiap orang yang menyalahgunakan bait Allah tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah tampak kotor karena digunakan oleh orang-orang untuk berjual beli. Nah, bait Allah yang seharusnya dijaga dan dirawat supaya tetap bersih dan rapi, malah dikotori, dipakai sebagai jual beli. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus melihat akan hal ini, Tuhan Yesus marah, dan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati semuanya itu ditunggang balikkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu disingkirkan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, kita melihat, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Tadi di dalam ayat 15 kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membalikkan semua bangku-bangku dan meja-meja yang dipakai untuk berdagang dan penukar uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau melihat akan hal ini, Tuhan Yesus ingin atau Tuhan Yesus mau bahwa rumah Tuhan, bait Allah itu dipakai untuk menjadi tempat doa, untuk tempat mendengarkan atau belajar akan firman Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini menjadikan sarang penyamun. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Rumah Tuhan atau bait Allah dikotorin dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19 ini Tuhan ingin menegaskan, Tuhan Yesus sebenarnya, alasan Tuhan Yesus marah sebenarnya bukan karena membenci orang-orang itu, bukan karena benci, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus marah karena yang pertama, dia hendak menegaskan dan mengingatkan bahwa bait Allah adalah rumah doa yang adalah kudus dan tidak boleh dicemari. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 17 tadi, mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun. Makanya dia marah di sini, bukan karena membenci orang-orang tersebut, tetapi Tuhan marah karena mau menegaskan dan mengingatkan bahwa bait Allah adalah rumah doa yang kudus dan tidak boleh dicemari dengan hal-hal yang
bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, alasan Tuhan Yesus marah yang kedua adalah di mana sebenarnya para imam dan ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran malah membiarkan dan mengizinkan orang-orang berjualan di bait Allah. Dan kemungkinan besar mereka juga mendapatkan keuntungan dari praktek-praktek jual beli ini. Bukan hanya itu, mereka juga berusaha untuk membinasakan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-18, mereka membenci Tuhan Yesus dan berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus karena takut kehilangan pamor di mata orang banyak. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini sangat ditegaskan sekali bahwa bait Allah itu adalah kudus. Makanya tidak boleh dicemari, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebab kita ini adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena itu kita harus menjaga dan memeliharanya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai tubuh kita ini sebagai bait Allah kita cemarin dengan hal-hal yang dosa, hal-hal duniawi yang membuat hati Allah berduka. Nah, oleh sebab itu kita akan mengingat akan hal ini, bahwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus. Allah berdiam di dalam diri kita. Karena oleh sebab itu kalau Allah berdiam di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga dan memelihara supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita belajar untuk merawat dan menjaga hidup kita bait Allah yang kudus itu yang ada di dalam diri kita ini. Dan mungkin kalau selama ini Bapak Ibu tidak menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, dan kita seringkali mempergunakan tubuh kita ini dengan hal-hal yang cemar yang bisa mendukakan hati Allah. Mari hari ini kita mulai belajar untuk kita menjaga dan memelihara bait Allah di dalam hidup kita ini, supaya tubuh kita ini, hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita, tubuh kita ini tidak kita pergunakan dengan hal-hal yang cemar yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Nah, biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan sadarkan kami bahwa kami ini adalah bait Allah yang kudus, di mana Tuhan bertahta dan berdiam di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tetap menjaga dan memelihara hidup kami ini supaya tidak tercemar dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran dan mendukakan hati Allah. Biarlah kami terus Tuhan setia kepada Engkau dan setia menjaga dan memelihara hidup kami ini, tubuh kami ini, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan, dan Engkau berkati kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Selamat siang.